Santapan Harian Sabtu 1 Oktober 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami rindu menyelami kasih-Mu di dalam kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami ya Kristus untuk merenungkannya di dalam kasih-Mu, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Wahyu 12 ayat 10-12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sahabat Santapan Harian, Setan Merah atau julukan untuk Manchester United, klub sepak bola profesional Inggris, mengalami kekalahan ketika melawan Liverpool dalam pertandingan Liga Inggris. Kekalahan Setan Merah mungkin terkesan dahsyat bagi sebagian orang, tetapi tidak lebih besar daripada kekalahan iblis dalam bacaan kali ini. Melalui nyanyian kemenangan para martir di surga, Rasul Yohanes mengumandangkan tibanya kemenangan umat Allah dan kekalahan iblis. Ada dua hal yang menonjol dalam nyanyian kemenangan para martir di surga. Pertama, penulis Wahyu mendengar adanya pengakuan dari surga bahwa Allah adalah Raja dan Penyelamat yang berkuasa menyelamatkan orang-orang percaya, dan pengakuan terhadap Yesus Kristus sebagai Raja Penyelamat yang dijanjikan. Yesuslah penjamin keselamatan bagi orang beriman di hadapan Allah. Ia telah membungkam pendakwa melalui karya kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga sebagai Raja yang dijanjikan. Kedua, peringatan kepada semua orang yang masih hidup dan berjuang di dunia bahwa si pendakwa mengalami kekalahan yang menyakitkan di surga dan dibuang ke bumi. Kita juga diingatkan selalu bahwa iblis memiliki waktu kerja yang amat terbatas untuk membinasakan sebanyak mungkin orang di bumi. Bersukacita dan waspada adalah dua kata yang tepat bagi kita dalam menghadapi sepak terjang iblis. Bersukacitalah, karena kita sudah memiliki dasar atau landasan untuk menang. Waspadalah, karena iblis yang mengalami kekalahan yang menyakitkan di surga, kini memerangi kita di bumi. Yohanes memperlihatkan bahwa di dalam Kristus ada kemenangan melawan iblis karena Allah menjamin keselamatan kita. Dia berkuasa
memelihara, melindungi, dan menolong kita sekarang dan kelak di dalam kekekalan. Iblis sudah dikalahkan dan kita adalah pemenang di dalam Kristus. Lalu, dalam hidup sehari-hari, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengalami kemenangan iman? Tekunlah berdoa, karena iblis berusaha menghancurkan kita, jemaat Kristus di dunia. Mari kita berdoa. Berikanlah kepada kami iman yang mempercayai-Mu dengan sepenuh hati ya Tuhan, dan ajarilah kami untuk senantiasa bertekun dalam doa kepadamu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berteduh. Amin.